sebelum pandemi kita nyampe di atas 100. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Taufik. Taufikur Rahman. Jadi gini, bisa diceritakan soal tutut Rizkia ini sudah berapa lama bisnis tutut ini? Kalau untuk berapa lama, sekarang udah nyampe 5 tahun lebih. Udah berjalan ke 6 tahun. Nah itu inspirasi nama tutut Rizkia itu dari mana? Awalnya sih ya karena yang pertama kali untuk menjalankan usaha ini istri saya sendiri, karena dulu saya masih kerja. Jadi untuk istri saya kan panggilannya dulu waktu memang masih muda memang Rizkia. Untuk nama asli memang istri saya namanya Liani ya. Makanya diambil untuk warungnya juga Rizkia, karena untuk pengertian dari Rizkia itu juga udah bagus ya, makanya kita ambil aja. Iya. Nah terus selain tutut kan itu jenis olahan baru ya, makanan yang klasik. Apa yang membuat tutut Rizkia ini beda dari yang lain? Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya kalau untuk bumbu proses bahan dasar sama aja. Sama aja. Cuman kita oleh karena mungkin di zaman sekarang ya, kalau misalkan untuk target pasar kan memang kita masuknya umum. Cuman lebih diprioritaskan untuk kalangan ABG. Makanya kita olah supaya meskipun sekarang makanan jadul ya, tutut biasanya kan adanya di kampung-kampung. Kalau di kota kan jarang. Makanya kita jual untuk prospek kedepannya ya biar lebih masuk lagi. Makanya diolahnya ya seperti itu, harus bisa masuk ke kalangan anak-anak muda sekarang. Nah, Anda nggak kepikiran ada rasa apa aja sih tutut Rizkia itu? Kalau untuk sekarang sebenarnya nggak macam-macam ya. Karena untuk olahan itu juga sebenarnya memang bisa diolah lebih banyak lagi dengan rasa bermacam-macam bisa aja. Karena menurut untuk zaman sekarang memang kemauan konsumen memang seperti itu, pasti banyak ya. Cuman kita ngambil untuk yang lebih spesifiknya ya yang original sama yang pedas. Karena memang kebanyakan kalau anak muda sekarang pengennya ya sukanya yang pedas-pedas gitu. Itu kalau untuk yang pedas ini ada levelnya nggak? Sebenarnya untuk level kita nuturin permintaan juga. Cuman kalau memang dari kitanya cuman disiapinnya memang yang original, cuman ada anget-anget lah sedikit dari bumbunya. Memang original, aslinya memang dari bumbunya itu udah ada anget, tapi nggak terlalu pedas gitu. Terus ada yang sedang juga sama yang Merapi. Untuk yang pedas itu yang Merapi itu pedas. Pedas ya, kalau dibilang pedas banget, kalau yang suka pedas ya gak terlalu. Tapi kalau emang gak suka pedas pasti udah pedas itu. Kita nggak terlalu terlalu ini, terus nggak terlalu pedas banget berarti? Enggak lah, soalnya kalau emang yang benar-benar suka pedas emang belum terlalu pedas banget. Berarti levelnya hanya ada di sedang. Tadi Original, sedang sama Merapi. Oke. Nah kemudian tututnya ini dapatnya dari mana? Kalau tututnya ini awal sih memang belum dari supplier ya.
Mungkin untuk awal kita awal buka ngambil dari pasar dulu sedikit-sedikit. Kalau sekarang udah berjalan udah ke 6 tahun, alhamdulillah dari Kota Kuningan. Kota Kuningan. Oh, berarti tutut Sekia ini dipasok dari Kota Kuningan. Oke. Nah, terus gini, berapa sih harganya, kisaran harganya untuk tutut Sekia ini? Kalau kita jual per porsi itu 13.000. Per porsi? Iya. Kalau setengah porsi, iya. Kalau setengah porsi itu kita jual harga 7.000. Oke. Kira-kira kita bicara soal prospek kuliner. Kira-kira harapan tutut Sekia ini ke depan seperti apa? Kalau yang saya inginkan sih sebenarnya lebih berkembang lagi, lebih memasyarakat lagi, karena memang namanya tutut kan dari zaman dahulu juga emang udah ada ya. Tapi untuk sekarang kan mungkin memang udah kurang lah, anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang kurang. Cuman dengan adanya saya di sini ya jualan tutut alhamdulillah gitu. Anak-anak juga udah pada bisa nyobain lagi gitu. Karena kan memang tutut kebanyakan cuman adanya di kampung-kampung aja gitu. Nah, kemudian gini, apa sih manfaat kalau kita makan tutut itu? Sebenarnya ya banyak. Banyak. Kalau yang sering lebih di masyarakat sih tahunya itu buat perut juga bagus itu. Kalau yang punya mah itu juga bagus. Cuman memang kalau memang untuk tutut yang spesifiknya buat apa namanya pengobatan, memang khusus apa namanya itu khasiatnya lebih emang dari harus yang benar-benar air yang pertama. Kalau yang sekarang saya olah kan memang untuk khasiatnya agak kurang gitu, karena udah banyak bumbu yang masuk. Tapi kalau memang khusus yang itu emang harus dari yang belum diapa-apain gitu. Tuh, dan kandungan gizi juga bagus. Apa aja tuh? Ada protein, kalsium ada, karbohidratnya ada, fosfor ada, vitamin A, E ada, niacin, folat, rendah kolesterol. Oh, berarti rendah kolesterol. Iya. Wah, ini pemirsa, jadi tutut Sekia ini jangan salah, dia rendah kolesterol. Satu kelebihan dari tutut Sekia ini rendah kolesterol. Jadi jangan ragu lagi, kalau pengen beli silahkan aja datang. Ada kita ada punya berapa cabang? 2 kalau di Tuti Ciamis. Yang pertama di mana? Di stasiun itu yang awal. Oh, yang awal. Iya. Kemudian yang di sini? Kalau di sini cabang Pawinan yang kedua, yang baru, masih baru di sini. Kalau boleh tahu nih, berapa sih kira-kira omset tutut Sekia ini per bulan? Untuk kisaran omset untuk sekarang ya. Kalau awal sih dulu sebelum ada apa namanya pandemi. Nah, Kalau sebelum pandemi kita nyampe di atas 100 untuk kotor. Tapi di saat pas waktu awal dari pandemi kita mengalami lonjakan keturunan. Kalau sampai sekarang ya, meskipun udah mulai agak nyaman, mungkin memang belum terlalu stabil dengan kondisi awal. Jadi kalau untuk sekarang di kisaran di bawah, kalau dari awal dari 100 di bawah, kalau dari 50 masih di atas. Ya. Nah, kemudian gini, ada nggak dampak lain dari pandemi corona waktu itu? Dampaknya pasti samalah kayak yang lain juga. Maksudnya di pendapatan aja, atau ada lain misalnya dari bahan? Kalau dari bahan sih nggak ada sebenarnya. Lancar semua berarti? Lancar, masih lancar. Sampai sekarang masih lancar, semuanya juga lancar. Meskipun memang kalau dari bahan baku kadang-kadang kalau misalkan dari bumbu sama aja lah. Karena kan kalau kayak sayuran, buah-buahan kan nggak terlalu musiman juga. Kadang-kadang kalau memang lagi susah, harga pasti naik. Sama aja kayak yang lain. Kalau dari tututnya sendiri sih enggak. Alhamdulillah sampai sekarang juga. Lancar berarti ya? Lancar. Nah, kemudian tadi dijelaskan nih soal tututnya dari Kuningan
Kuningan. Kenapa sih harus milih tutut dari Kuningan? Kan ada tuh tutut di sawah kan, gampang kita kan. Terus di sungai, apalagi di kolam gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau misalkan tutut dari sawah atau kolam memang banyak. Apa bedanya? Kalau bedanya itu kita kan di sini buat jualan. Buat jualan. Namanya buat jualan kan kita harus ada tiap hari. Kalau sawah atau kolam kan Batas. nggak terlalu terbatas juga. Kalau misalkan kolam banyak. Cuman kan masa kita harus nyari ke tiap kolam terus atau sawah. Sedangkan kita kan tiap hari berjalan terus harus berjualan. Nah kemudian apakah ada jenis tutut tertentu misalnya? Kalau yang konsumsi, layak konsumsi sama yang tidak layak konsumsi? Ada. Kalau memang tutut yang masih bagus sih biasanya yang baru lebih segar. Kalau yang udah lama kan nggak boleh. Oh berarti nggak boleh? Nggak boleh. Iya. Kan? Soalnya kalau untuk proses kan lama juga itu. Kalau berapa lama kira-kira proses? Kalau misalkan dari sawah itu kan butuh berapa hari karena harus diberok dulu itu. Oh diberok dulu. Diberok dulu apa? Seperti apa ya? Direndam kayak gitulah. Direndam dulu. Iya, soalnya kan itu kalau dari tutut itu ada hanyir-hanyir. Oh, bau amis. Iya, gitu. Kalau saya kan ngambil dari supplier itu memang yang bisa prosesnya lebih cepat. Lebih cepat. Ya, kalau misalkan memang sekarang nih kita dikirim ke sini. Nanti siang juga udah bisa dijual gitu. Jadi gak perlu makan waktu lama. Gak kayak sawah atau kolam kan memang perlu waktu lama lah. Prosesnya lebih lama. Itu dalam keadaan kering atau basah? Apanya? Tututnya? Basah. Kalau kering lama di jalan itu kan resikonya juga lebih lama juga dan lebih kalau kering bisa bau amis dan itu gak boleh dijual kalau udah seperti itu. Yang katanya kan kalau tutut itu bau bau amis, kemudian kan gak langsung dimakan. Nah pengolahannya gimana? Dari pencucian, dari dari rebusan, dari bumbu juga. Makanya kalau saya di sini harga tutut dengan bumbu lebih mahal harga bumbunya dibanding dengan tututnya. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Makanya untuk modal juga lebih besar bumbu daripada tututnya gitu. Nah kalau tututnya itu dijual biasa dari Kuningan berapa tuh? Kalau dari Kuningan itu harganya sekarang udah nyampe 6.000 lebih. 6.000? Iya. Per kilo, cuman belum sama dengan ongkos kirim, beda lagi. Ya. Nama aku Aura. Nama aku Amelia. Kita dari Tasik. Aku freelance dan aku mahasiswa dari salah satu universitas di Tasikmalaya, yaitu Universitas Siliwangi. Kita cukup sering ya ke sini karena ini juga emang salah satu favorit kita. Jadi kita bela-belain terus datang ke sini cuma buat beli ini. Rasanya enak dan untuk porsi jumbonya kenyang banget ya nggak? Kita sengaja dari Tasik ke Ciamis cuma buat beli tutut aja gitu. Terus ini rasanya pedas. Kebetulan aku suka banget gurih gitu. Nah untuk tutut yang saya coba ini udah pas gitu takarannya. Udah favorit banget lah, sampai bela-belain. Udah beberapa kali kesini, udah jadi langganan juga buat kita.